Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Andrason Napoleon Berbagi Cerita. Kita akan mewawancarai Hajah Rukmilah Fauzia Maulidiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, baik-baik. Saya ingin mewawancarai Ibu tentang Go Presiden. Ibu pernah dengar Go Presiden? Pernah. Coba Ibu ceritakan, menurut Ibu apa itu Go Presiden? Ke presiden, selamat memilih calon presiden. Ya, siapa yang cerita tentang Go Presiden yang Ibu tahu? Ya itu Hanrason. Jadi Ibu nggak tahu apa-apa tentang Go Presiden itu, nggak pernah dengar-dengar. Ya ke presiden itu biarin ngajak masyarakat itu berpikir untuk menentukan presidennya, memilih presidennya. Oh, masyarakat emangnya nggak berpikir menurut Ibu? Ya masyarakat ini kan yang penting siapa yang bisa ngasih duit dia pilih kebanyakan. Oh, itu Ibu dengar-dengar di masyarakat gitu ya? Ya. Terus menurut Ibu, kalau suami Ibu jadi presiden gimana, Bu? Pak Andrason Napoleon yang punya channel ini. Ya saya akan membantu semampu saya. Menurut Ibu ada harapan, ada keyakinan nggak Ibu bahwa Pak Andrason Napoleon ini bisa nyalon presiden? Nyalon aja dulu, Bu, bukan mau jadi presiden. Menurut Ibu ada kemampuan, ada kapasitas atau kemungkinan nggak? Ya ada. Dari mana Ibu bisa ngelihatnya? Ya dari latar belakang pendidikan, perjuangan, dan apa ya? Perjuangannya menurut Ibu seperti apa yang dilakukan oleh calon presiden yang menurut Ibu, suami Ibu ini? Apa aja dia perjuangan? yang menegakkan keadilan, mensejahterakan masyarakat, menjadikan masyarakat pembaca Al-Quran terjemahan biar dia mengerti caranya menjalani hidup. Oh, ya memang channel Andrason Napoleon Berbagi Cerita ini, Bu, memang dirancang untuk mempersiapkan satu masyarakat yang bisa iqra, bisa membaca, bisa belajar, sehingga masyarakat cerdas, bisa mengenal pencipta langit dan bumi, sehingga akan bisa mendapat pemimpin yang sesuai dengan kehendak pencipta langit dan bumi sebagai khalifah. Sebab kalau masyarakatnya sendiri juga bukan masyarakat yang cerdas, yang iqra, yang tahu perintah-perintah ayat-ayat Tuhan, maka pemimpinnya pun pasti pemimpin yang tidak baik. Ada kisah cerita itu Pak D ngobatin menteri, korban santet satu departemen. Jadi menterinya itu gosong, kata Pak D itu, karena dia baik, ngajak baik. Ternyata satu departemen itu bawahnya nggak baik, jadi disantet rame-rame sampai gosong. Jadi diobatin sama Pak D, masih
sepupunya Gus Dur, punya ilmu cikung. Jadi ya saya pribadi sebagai orang yang merasa terpanggil untuk memajukan negara dan bangsa ini, tidak ingin memimpin masyarakat atau negara ini apabila rakyatnya sendiri penjahat yang nggak ada guna, dia akan membunuh kita. Itu Bu, gambaran Ibu, biarin jelas niat dari suami Ibu. Ya saya sebagai suami Anda ya harus jelas menjelaskan kepada istrinya dulu sebelum kepada masyarakat, biar nggak salah persepsi masyarakat. Saya nggak bakal nyalon presiden kalau masyarakatnya nggak cerdas, nggak beriman, karena ya boro-boro mereka akan milih, mereka akan nyantet calon presidennya sendiri, nanti membunuh calon presiden, kan repot. Gimana kita mau ngajak memajukan bangsa dan negara ke dunia, mengajak masyarakat dunia untuk menegakkan keadilan yang berperi kemanusiaan. Jadi yaitu sebuah harapan. Jadi saya pribadi sebagai warga negara Indonesia, apabila tidak ada warga negara Indonesia yang ingin memajukan bangsa dan negara ini, ya saya akan berjuang tetap untuk memajukan bangsa dan negara ini yang berideologi Pancasila, juga akan membawa umat manusia ke arah lebih baik dengan Iqra yang seperti yang dilakukan oleh Nabi terakhir Muhammad SAW, karena saya beriman kepada kitab Al-Quran yang diterima oleh Nabi terakhir Muhammad SAW, dan saya menjalankan Iqra, perintah membacanya. Dan alhamdulillah saya sudah membaca selama 40 tahun, sehingga hari ini saya hijrah ke Yogyakarta bersama Anda sebagai istri saya, Jahrukmilah Fauzia Maulidia. Kita membawa kampung Quran terjemahan dari Yogyakarta. Mudah-mudahan semakin banyak masyarakat Indonesia yang Iqra, membaca Quran terjemahan, sehingga memiliki kecerdasan seperti yang dilakukan oleh B.J. Habibie, Presiden Republik Indonesia setelah ketiga. Beliau telah melakukan Iqra dengan baik sehingga menjadi manusia paling cerdas di muka bumi abad 21 ini, dan beliau diakui sebagai penemu hukum Habibie 1, Habibie 2 tentang keretakan pesawat, sayap pesawat. Jadi kita adalah bangsa yang umat Islam terbesar dunia yang akan menjadi contoh umat terbaik di akhir zaman, seperti yang Pak Anies Baswedan ceritakan bahwa umat Islam Indonesia ini bisa melakukan hal yang besar-besar, seperti waktu kumpul di Monas 212, 8 juta sampai 14 juta umat Islam bisa kumpul tanpa ada kerusakan. Dan hal yang baik-baik aja yang dilakukan itu membuat dunia terkejut, yang selama ini dibilang teroris segala macam. Nah, ke depan umat Islam Indonesia apabila Iqra, membaca Quran terjemahan, kita akan membawa dunia ke arah hari kemudian, yang dibilang hari kemudian adalah hari dengan perhitungan matematik. Jadi orang-orang seperti B.J. Habibie akan banyak di masyarakat Indonesia karena telah cerdas membaca Quran terjemahan berturut-turut selama sebanyak 7 kali, seperti yang diceritakan di ayat Al-Quran surat Jum'ah yang bercerita tentang 7 kali membaca Al-Quran, bukan ayat-ayat pendek atau surat-surat
di awal-awal Al-Quran, bukan, tapi membaca Quran 7 kali. Nah ini kalau terjadi maka umat Islam Indonesia akan diberi kekuatan untuk membawa umat manusia ke arah yang disebut manusia muttaqin, ahlul taqwa, yaitu yang dinyatakan di surat An-Nas terakhir, A'udzubirabbinas malikin nas ilahin nas. Demikian doa kita bersama. Mudah-mudahan ibu bisa tetap berjuang di kampung Quran terjemahan, dan pasti tidak mudah. Jadi 5 tahun ke depan mudah-mudahan Quran terjemahan ini bisa memasyarakat di seluruh dunia, terutama di Indonesia, karena di dunia sudah banyak ilmuwan-ilmuwan yang baca Quran terjemahan. Bahkan di Roma orang-orang yang belajar agama membaca Quran terjemahan dan dapat hidayah, dan bahkan Presiden Putin mampu melafazkan ayat-ayat Quran sehingga dia tidak mengakui LGBT. Negara Rusia yang jelas-jelas di Eropa melarang LGBT. Ya, Indonesia harusnya lebih hebat lagi, karena kita mayoritas Muslim dunia. Tapi tinggal kecerdasannya aja ditingkatkan dengan Iqra, perintah yang pertama diturunkan kepada Nabi terakhir Muhammad SAW. Demikian doa dan harapan kita 5 tahun ke depan. Tahun 2029 calon presiden yang akan datang, mudah-mudahan saya pribadi, Yan Rason Napoleon, bisa menjadi calon apabila memungkinkan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.